Rawandiyah. Kelompok lain ini ialah para pengikut Abu Hurairah al-Rawandi, di mana mereka beranggapan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib sebagai imam, kemudian Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib menetapkan putranya, Abdullah ibnu Al-Abbas sebagai penggantinya. Abdullah ibnu Al-Abbas pun menetapkan hal ini kepada putranya, Ali ibnu Abdullah, sampai kepemimpinan tersebut dipegang Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Razamiyah, Abu Muslimiyah. Kelompok lain ini ialah para pengikut kekuasaan Abu Muslim, yang terpecah lagi ke dalam dua cabang. Cabang yang satunya disebut Razamiyah karena para pengikutnya berasal dari Razam, di mana mereka menganggap bahwa Abu Muslim itu telah terbunuh. Sementara cabang yang lainnya disebut Abu Muslimiyah karena mereka menganggap bahwa Abu Muslim itu masih hidup dan tidak akan meninggal, bahkan mereka konon menghalalkan apapun yang diharamkan Allah terhadap orang-orang sebelum mereka. Harbiyah. Kelompok ke-10 ini, sebagai cabang ke-9 kelompok Kaisaniyah ialah para pengikut Abdullah ibnu Amr ibnu Harb, di mana mereka beranggapan bahwa Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad ibnu Al-Hanafiyah telah menetapkan Abdullah ibnu Amr ibnu Harb sebagai imam. Bahkan sebelumnya, Abdullah ibnu Amr ibnu Harb pun mendakwakan ruh Abu Hashim telah berpindah reinkarnasi kepadanya. Tetapi begitu para pengikut Abdullah ibnu Amr ibnu Harb itu mengetahui kebohongan dirinya, mereka pun berangkat ke Madinah dan menemui Abdullah ibnu Muawiyah ibnu Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abu Talib, menuntut adanya seorang imam baru. Abdullah ibnu Muawiyah menghendaki dirinya diangkat sebagai imam. Begitulah, mereka menerima dan mengakui kepemimpinannya, bahkan mereka pun menyatakan kepemimpinan Abdullah ibnu Muawiyah tersebut juga berdasarkan wasiat. Sepeninggal Abdullah ibnu Muawiyah, kelompok Harbiyah ini terpecah dalam 3 cabang, yaitu cabang yang menganggap Abdullah ibnu Muawiyah telah meninggal, cabang yang menganggap Abdullah ibnu Muawiyah ada di Gunung Asfahan, belum meninggal, bahkan tidak akan meninggal sampai dia nanti mendatangi orang-orang Bani Hashim dengan mengendarai kuda, dan cabang yang menganggap bahwa Abdullah ibnu Muawiyah masih hidup di Gunung Asfahan, tidak akan meninggal sampai tegaknya kebenaran. Bahkan dia adalah orang yang dinantikan Al-Mahdi, yang seperti halnya konon pernah diceritakan Nabi Muhammad SAW. Bayaniyah. Kelompok ke-11 ini sebagai cabang ke-10 kelompok Kaisaniyah ialah para pengikut Bayan ibnu Saman at-Tamimi, di mana mereka beranggapan bahwa Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad telah berwasiat kepada Bayan ibnu Saman at-Tamimi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Kelompok ke-12 ini, sebagai cabang ke-11 kelompok Kaisaniyah, mereka beranggapan bahwa sebenarnya imam sesudah Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad itu adalah Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib. Mugiriyah. Kelompok ke-13 ini ialah para pengikut Al-Mughirah ibnu Said, di mana mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan adanya para pemimpin imam, yang dimulai dari Imam Ali ibnu Abu Talib sampai Imam Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib. Mereka pun beranggapan bahwa imam sesudah Ali ibnu Al-Husain itu putranya Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Al-Husain, lalu Abu Ja'far mewasiatkan kepemimpinan tersebut kepada Al-Mughirah ibnu Said sampai keluarnya orang yang dinantikan Al-Mahdi, yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib yang masih hidup di Bukit Nahiyah Al-Hajar. Adapun yang dimaksud dengan anggapan mereka, bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan adanya para pemimpin imam, yang dimulai dari Imam Ali ibnu Abu Talib sampai Imam Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib. Sebenarnya itu Nabi Muhammad SAW menurut anggapan mereka hanya menetapkan kepemimpinan Ali ibnu Abu Talib, dan Ali ibnu Abu Talib yang menetapkan kepemimpinan Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib. Al-Hasan ibnu Ali menetapkan kepemimpinan Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, dan Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib pun menetapkan kepemimpinan Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib. Kelompok ke-14 ini beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan adanya kepemimpinan imamah, yang dimulai dari Imam Ali ibnu Abu Talib sampai Imam Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib. Mereka pun beranggapan bahwa imam sesudah Ali ibnu Al-Husain itu putranya Abu Ja'far Muhammad tbn Ali ibnu Al-Husain, sementara imam sesudahnya ialah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan yang hilang keluar dari Madinah, dan, menurut anggapan mereka, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ialah orang yang mereka nantikan Al-Mahdi itu, di mana mereka tidak mengakui kepemimpinan Al-Mughirah ibnu Said. Kelompok ke-15 ini beranggapan bahwa kepemimpinan imamah, yang bermula dari Ali ibnu Abu Talib itu berlangsung terus sampai Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib. Kemudian Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali menetapkan kepemimpinan putranya Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Al-Husain, dan Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali pun menetapkan kepemimpinan Abu Mansur. Setelah itu kelompok ini terpecah dalam 2 cabang,
yaitu I cabang Husainiyah, yang menganggap Abu Mansur telah menetapkan kepemimpinan putranya Al-Husain ibnu Abu Mansur sebagai penggantinya, dan I cabang Muhammadiyah, yang menganggap Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan itulah yang sebenarnya imam mereka. Mereka pun beranggapan bahwa Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali telah mewasiatkan kepemimpinan Abu Mansur yang bukan Bani Hashim, sebagaimana Nabi Musa AS telah mewasiatkan kepemimpinan Yusha ibnu Nun yang bukan putranya, bukan pula putra Nabi Harun AS. Karena Yusha itu merupakan orang yang berhak menjadi pemimpin, dengan berdasarkan wasiat Nabi Musa AS tersebut, maka Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali tentu berhak pula mewasiatkan Abu Mansur sebagai pemimpin. Di samping itu Abu Mansur sendiri, menurut anggapan mereka, telah berkata, sesungguhnya, aku hanya orang yang diamanati kepemimpinan ini. Maka tidaklah aku akan memberikannya kembali kepada yang selainku, kecuali yang meminta ini Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan. Nausiyah. Kelompok ke-16 ini ialah para pengikut Ajlan ibnu Naus, para penduduk Basrah di Irak di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah itu telah sampai kepada Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali. Lalu Abu Ja'far pun menetapkan kepemimpinan putra Ja'far ibnu Muhammad. Adapun Ja'far ibnu Muhammad ini masih hidup, tidak akan mati, sampai datangnya kembali pemerintahannya, dan dia ialah orang yang dinantikan Al-Mahdi itu. Kelompok ke-17 ini beranggapan bahwa Ja'far ibnu Muhammad itu sebenarnya telah meninggal, sementara imam sepeninggalnya ialah putranya Ismail. Mereka pun mengingkari anggapan bahwa Ismail telah meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup, sebab mereka beranggapan bahwa Ismail tidak akan meninggal dunia sampai dia kembali datang sebagai penguasa, karena ayahnya telah mewasiatkan dia sebagai pemimpin. Karamitah. Kelompok ke-18 ini beranggapan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan kepemimpinan Ali ibnu Abu Talib dan Ali ibnu Abu Talib pun menetapkan kepemimpinan putranya Al-Hasan ibnu Ali dan seterusnya Al-Hasan ibnu Ali pun menetapkan kepemimpinan saudaranya Al-Husain ibnu Ali. Al-Husain ibnu Ali menetapkan kepemimpinan putranya Ali ibnu Al-Husain. Ali ibnu Al-Husain menetapkan kepemimpinan putranya Muhammad ibnu Ali. Muhammad ibnu Ali menetapkan kepemimpinan putranya Ja'far ibnu Muhammad dan Ja'far ibnu Muhammad pun menetapkan kepemimpinan cucunya Muhammad ibnu Ismail. Mereka pun beranggapan bahwa Muhammad ibnu Ismail sekarang masih hidup, belum meninggal, bahkan terus hidup sampai dia menjadi penguasa dunia ini. Dia adalah orang yang dinantikan kedatangannya, Al-Mahdi itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan konon mereka mendasarkan anggapannya itu kepada cerita-cerita dan berita-berita dari orang-orang terdahulu, yang juga mencanangkan Muhammad ibnu Ismail ini sebagai salah seorang dari ketujuh imam mereka. Mubarakiyah. Kelompok ke-19 ini ialah para pengikut Al-Mubarakiyah, di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah itu bermula dari Imam Ali ibnu Abu Talib, sebagaimana anggapan kelompok Karamitah. Terus sampai Imam Ja'far ibnu Muhammad dan Ja'far ibnu Muhammad pun mula-mula menetapkan kepemimpinan Ismail ibnu Ja'far. Tetap karena Ismail meninggal ketika ayahnya masih hidup, Ja'far ibnu Muhammad kemudian menetapkan kepemimpinan Muhammad ibnu Ismail sebagai penggantinya. Mereka pun beranggapan bahwa Muhammad ibnu Ismail sebenarnya meninggal pula, karena itu kepemimpinan imamah sepeninggalnya pun dipegang oleh putranya. Samitiyah. Kelompok ke-20 ini ialah para pengikut Yahya ibnu Abu Samit, di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah itu berlangsung terus dari Ali ibnu Abu Talib sampai Ja'far ibnu Muhammad, sementara imam sepeninggalnya ialah putra-putra dan cucu-cucunya. Amariyah Futhiyah. Kelompok ke-21 ini ialah para pengikut Amr ibnu Musa al-Sabati, di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah yang bermula dari Ali ibnu Abu Talib itu berlangsung terus sampai Ja'far ibnu Muhammad, sebagaimana juga anggapan kelompok-kelompok yang dinantikan kedatangannya Al-Mahdi itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan konon mereka mendasarkan anggapannya itu kepada cerita-cerita dan berita-berita dari orang-orang terdahulu, yang juga mencanangkan Muhammad ibnu Ismail ini sebagai salah seorang dari ketujuh imam mereka. Mubarakiyah. Kelompok ke-19 ini ialah para pengikut Al-Mubarakiyah, di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah itu bermula dari Imam Ali ibnu Abu Talib, sebagaimana anggapan kelompok Karamitah. Terus sampai Imam Ja'far ibnu Muhammad dan Ja'far ibnu Muhammad pun mula-mula menetapkan kepemimpinan Ismail ibnu Ja'far. Tetap karena Ismail meninggal ketika ayahnya masih hidup, Ja'far ibnu Muhammad kemudian menetapkan kepemimpinan Muhammad ibnu Ismail sebagai penggantinya. Mereka pun beranggapan bahwa Muhammad ibnu Ismail sebenarnya meninggal pula, karena itu kepemimpinan imamah sepeninggalnya pun dipegang oleh putranya. Samitiyah. Kelompok ke-20 ini ialah para pengikut Yahya ibnu Abu Samit, di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah itu berlangsung terus dari Ali ibnu Abu Talib sampai Ja'far ibnu Muhammad, sementara imam sepeninggalnya ialah putra-putra dan cucu-cucunya.
Amariyah, Futhiyah. Kelompok ke-21 ini ialah para pengikut Amr ibnu Musa al-Sabati, di mana mereka beranggapan bahwa kepemimpinan imamah yang bermula dari Ali ibnu Abu Talib itu berlangsung terus sampai Ja'far ibnu Muhammad, sebagaimana juga anggapan kelompok-kelompok sebelumnya, sementara imam sesudah Ja'far ibnu Muhammad itu putranya, Abdullah ibnu Ja'far, dan berlangsung terus sampai anak keturunannya. Adapun kelompok ini dikenal pula dengan sebutan Futhiyah karena konon Abdullah ibnu Ja'far itu kakinya cacat afta al-rijlain, di samping kata ini pun punya maksud-maksud lain. Zarariyah, Taimiyah. Kelompok lain ini ialah para pengikut Zarara ibnu Aryan al-Rafidi, sebagian dari kelompok Amariyah yang meninggalkan kepemimpinan Abdullah ibnu Ja'far. Masalahnya, ketika mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, dia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka pun berbalik hanya mengakui kepemimpinan Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad semata. Adapun kelompok ini dikenal pula dengan sebutan Jaimiyah. Wangchifah, Mamturah, kelompok ke-22 ini beranggapan bahwa kepemimpinan imamah itu berlangsung sampai Ja'far ibnu Muhammad. Kemudian Ja'far ibnu Muhammad menetapkan kepemimpinan putranya Musa ibnu Ja'far sebagai penggantinya, dan Musa ibnu Ja'far ini, menurut anggapan mereka, masih hidup tidaklah akan meninggal sampai nanti. Dia menguasai belahan dunia bagian timur dan barat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, ketika dunia dipenuhi kejahatan dan kezaliman. Adapun kelompok ini disebut Waqifah karena anggapan mereka bahwa kepemimpinan itu terhenti, waqafu, hanya sampai Imam Musa ibnu Ja'far, di mana mereka tidak lagi mempercayai imam-imam lain sesudahnya. Dan pembangkang mereka adalah kelompok Mamturah, yang dipimpin Yunus, Abdul Rahman, bekas pengikut kelompok Qatiyah. Dia itulah yang membatalkan kepemimpinan Musa ibnu Ja'far di mana Yunus, Abdul Rahman pernah berkata lancang kepada kelompok Wangchifah, "Kamu sekalian lebih hina ketimbang anjing kehujanan." Karena mereka sendiri yang selayaknya digelari begitu. Musayyah, Mufadaliyah. Kelompok lain ini ialah para pengikut Al-Mufadal ibnu Umar yang mendukung kepemimpinan imamah Musa ibnu Ja'far di mana mereka beranggapan bahwa imam itu terhenti hanya sampai Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad. Mereka pun berkata, "Kami tidak peduli apakah Imam Musa ibnu Ja'far sudah meninggal atau belum, tetapi yang jelas bagi kami tidak ada pemimpin imam sesudahnya, dan seandainya ada seseorang yang mengaku imam sesudahnya, maka dengan tegas kami akan menentangnya." Kelompok ke-23 ini beranggapan bahwa kepemimpinan imamah, yang bermula dari Imam Ali ibnu Abu Talib itu berlangsung terus sampai Imam Musa ibnu Ja'far, sebagaimana anggapan kelompok-kelompok sebelumnya. Tetapi, di samping itu, mereka pun menganggap Musa ibnu Ja'far telah menetapkan kepemimpinan putranya Ahmad ibnu Musa ibnu Ja'far sebagai penggantinya. Kelompok ke-24 ini beranggapan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan kepemimpinan Ali ibnu Abu Talib dan Ali ibnu Abu Talib pun menetapkan kepemimpinan Al-Hasan ibnu Ali sebagai penggantinya, di mana kepemimpinan imamah ini berakhir sampai Imam Muhammad ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Musa ibnu Ja'far, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka pun beranggapan bahwa Muhammad ibnu Al-Hasan itu merupakan imam yang akan datang kembali, yang nanti akan menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman di dunia ini. Golongan Syiah Rafidah berbeda anggapan tentang kepemimpinan Muhammad Ali ibnu Musa ibnu Ja'far karena dia memang tidak berumur panjang, karena ayah Muhammad ibnu Al telah meninggal pula ketika dia masih berumur 8 tahun, bahkan yang lainnya menganggap dia masih berumur 4 tahun ketika ayahnya meninggal. Masalahnya, benarkah dia itu merupakan imam yang wajib ditaati? Sebagian mereka beranggapan bahwa dalam hal ini Muhammad ibnu Ali tetap seorang imam yang wajib ditaati, karena dia telah mengetahui berbagai hukum dan permasalahan dunia, sebagaimana layaknya seorang imam, dan dengan demikian mereka pun tetap wajib mengakui kepemimpinannya, mengikuti dan meneladani dirinya, sebagaimana kewajiban mereka terhadap imam-imam sebelumnya. Sebagian lainnya beranggapan, dalam hal ini tidaklah wajib mengakui kepemimpinan Muhammad ibnu Ali, karena sebelum dia dewasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah salat Islam, sampai dia mencapai kedewasaan dan layak melaksanakan kepemimpinan tersebut. Bab 4 Prinsip-prinsip dasar ajaran Rafidah. Kejisiman Allah. Para pengikut golongan Rafidah Syiah Imamiyah ini berbeda anggapan tentang kejisiman Allah, Al-Tajsim, yang terpecah dalam 6 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, Hisyamiyah, ialah para pengikut Hisyam ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa Tuhan itu jisim, yang berbatas dan berkesudahan, yang memiliki dimensi tinggi, panjang ataupun lebar, dan tingginya sama dengan lebarnya, di mana tidaklah satu sama lain saling melebihi. Sekalipun begitu mereka tidak memaksudkan pernyataan tingginya sama dengan lebarnya ini secara hakiki, tetapi secara kiasan. Mereka pun beranggapan bahwa Tuhan itu cahaya yang cemerlang,
yang memiliki ukuran tertentu dan menempat secara tertentu bagai perak mumi yang bulat dan bersinar-sinar dari segenap sisinya yang memiliki indera, warna, bau ataupun rasa, di mana warnanya adalah rasanya, rasanya adalah baunya dan baunya adalah warnanya, sehingga dia pun adalah warna, rasa, yang menempat pada sesuatu. Maka kemudian dengan gerakannya terjadilah Arsy sebagai tempat dirinya. Dalam sebagian kitabnya, Abu Al-Huzail menceritakan kembali perkataan Hisyam ibnu Al-Hakam kepadanya, Tuhan itu jisim yang bisa datang dan pergi, yang kadang-kadang bergerak dan kadang-kadang pula diam, suatu ketika dia duduk dan ketika yang lain dia berdiri, dan dia pun memiliki dimensi tinggi panjang ataupun ibar, karena sesuatu yang tidak begitu akan berada pada batas-batas kecancuran. Abu Al-Huzail pun berkata, aku bertanya kepada Hisyam ibnu Al-Hakam, manakah yang lebih besar antara Tuhanmu dan gunung itu? Dan ketika itu aku pun berisyarat ke arah gunung Abu Kubais. Hisyam ibnu Al-Hakam menjawab, sungguh, gunung itu lebih besar ketimbang dia. Ibnu Al-Rawandi pun di dalam kitabnya menceritakan pernyataan Hisyam ibnu Al-Hakam, dari satu segi antara Tuhan dan jisim-jisim yang ada ini memiliki kesamaan, sebab kalau tidak begitu tiada mungkin tertunjukkan keberadaannya. Tetapi ada pula pernyataan Hisyam ibnu Al-Hakam yang bertentangan dengan pernyataan ini, di mana katanya, menang Tuhan itu jisim, tetapi tidak seperti layaknya jisim-jisim yang ada. Dalam salah satu kitabnya, Al-Jahiz pun menceritakan pernyataan Hisyam ibnu Al-Hakam, Tuhan SWT itu mengetahui sesuatu yang berada di bumi dengan perantaraan sinar yang terdapat di dasar bumi, sebab kalau tiada jangkauan antara sinar itu dengan sesuatu yang terdapat di bumi, tidak mungkin Tuhan SWT mengetahui sesuatu yang berada di sana. Kemudian yang diketahuinya bercampur dan menetap dalam dirinya, sebagai cahayanya, di mana percampuran tersebut mustahil kalau hanya sebagian saja. Kalau tiada perantaraan, jangkauan, berita ataupun analogi, gias, maka sebenarnya Tuhan dapat saja mengetahui sesuatu yang berada di bumi ini dengan menyaksikannya secara langsung. Tetapi diceritakan Hisyam ibnu Al-Hakam dalam 1 tahun yang sama bisa menyatakan anggapan yang berlainan tentang Tuhannya tersebut di suatu ketika dia menganggap Tuhan itu merupakan benda kristal, di lain ketika dia menganggap Tuhan itu merupakan perak murni yang berwarna keputih-putihan, lalu dia menganggap Tuhan itu tidak berupa apapun. Bahkan dia pernah menganggap Tuhan itu memiliki dimensi, yang konon tingginya 7 jengkalan dirinya, tetapi pernah pula dia meralat anggapan-anggapannya tersebut, di mana dia kemudian menganggap Tuhan itu jisim seperti layaknya jisim-jisim yang ada. Menurut Abu Isa Al-Warraq, sebagian pengikut Hisyam ibnu Al-Hakam pun mengikutinya ketika dia beranggapan, Tuhan SWT itu bertempat di Arsy, di mana dia dan Arsy tersebut tempatnya tidak saling melebihi. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, sekalipun Tuhan SWT itu jisim, tetapi tidaklah dia menyerupai ataupun berbentuk seperti layaknya jisim-jisim yang ada, bahkan tidak pula Tuhan itu memiliki dimensi ataupun bagian yang tersusun dan melekat padanya. Mereka pun menganggap Tuhan SWT itu bertempat di Arsy, tetapi mereka tidak mempersoalkan bagaimana dia menempat, karena dia tidak seperti layaknya suatu benda menempat. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa, Tuhan itu mempunyai jisim manusia, sekalipun begitu mereka pernah pula menganggap Tuhan itu bukan jisim. Kelompok keempat ini, Hisyamiyah lain ialah para pengikut Hisyam ibnu Salim al-Jawaliki, di mana mereka beranggapan bahwa, Tuhan itu menyerupai jisim manusia, tetapi tidak berdaging dan berdarah. Lalu mereka menganggap Tuhan itu merupakan cahaya yang cemerlang dan putih kemilauan, dia pun memiliki indera seperti layaknya manusia, memiliki tangan, kaki, hidung, telinga, mata dan mulut dan dia dapat mendengar sesuatu, sekalipun tanpa melihatnya, tetapi konon panca inderanya senantiasa berubah. Abu Isa Al-Warraq di dalam kitabnya menceritakan pernyataan Hisyam ibnu Salim al-Jawaliki, Tuhan itu memiliki rambut yang terurai panjang dan hitam pekat, sehingga dia pun berupa cahaya yang hitam pekat pula. Kelompok kelima ini beranggapan bahwa, Tuhan pemelihara alam itu cahaya nur, yang cemerlang, bagai nyala lampu yang sinarnya terang benderang, di mana dia tidaklah berbentuk, tidak pula memiliki bagian-bagian anggota yang berlainan. Karena itu mereka pun mengingkari dia memiliki jisim seperti manusia ataupun binatang. Kelompok keenam ini beranggapan bahwa, Tuhan itu bukan jisim, yang memiliki bentuk, tidak pula dia menyerupai sesuatu benda, dia tidak bergerak, tidak diam dan tidaklah terjangkai panca indera. Adapun anggapan mereka, dalam masalah tauhid bersesuaian dengan anggapan-anggapan aliran Mu'tazilah dan Khawarij, dan di samping itu, mereka adalah kelompok terakhir, golongan Syiah Rafidah yang berlainan anggapan dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Malaikat pembawa Arsy. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang malaikat pembawa Arsy, apakah malaikat itu membawa Arsy atau membawa Tuhan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, Yunusiyah, ialah para pengikut Yunus ibnu Abdul Rahman al-Kami,
seorang pembantu keluarga Yaktin, di mana mereka beranggapan bahwa malaikat itu sebenarnya membawa Tuhan Subhanahu wa Ta'ala karena malaikat pembawa. Arsy memang sanggup membawanya. Mereka pun menyerupakan malaikat pembawa arsy itu dengan burung kurki, sejenis burung Raja Wali, yang membawa Tuhan dengan kedua kaki kecilnya. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa malaikat itu sebenarnya membawa arsy, bukan membawa Tuhan, karena sangat mustahil kalau Tuhan itu merupakan sesuatu yang dapat dibawa. Para pengikut golongan Rafidah pun berbeda anggapan, apakah Allah SWT kuasa atas perbuatan zalim atau tidak. Sebagian mereka menolak hal ini, tetapi sebagian lainnya menganggap Allah dapat saja berbuat begitu. Para pengikut golongan Rafidah pun berbeda anggapan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tahu, alim, hidup, hayun, kuasa, qadir, mendengar, sami, dan melihat, basyir atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 9 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, Zarariyah atau Taimiyah, ialah para pengikut Zarara Ibnu A'yan al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa Allah SWT tidaklah selalu bersifat mendengar, sami, tahu, alim ataupun melihat, basyir, sampai tiba saat terciptanya sifat-sifat itu bagi dirinya. Kelompok kedua ini, Sababiyah, ialah para pengikut Abdurrahman ibnu Sababah, di mana mereka tidak mempunyai anggapan yang tegas tentang masalah tersebut. Sekalipun begitu mereka menganggap dirinya, dalam hal ini, mengikuti anggapan dari Imamiyah, Far. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa Allah SWT tidaklah selalu bersifat kuasa, tahu ataupun mendengar sampai tiba saat terjadinya sesuatu, karena sebelumnya terjadi sesuatu tidaklah sesuatu itu nyata adanya sehingga Allah pun, dengan begitu, tidak layak bersifat kuasa ataupun tahu atas sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu nyata adanya. Adapun sebagian besar pengikut golongan Rafidah beranggapan bahwa, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Dia pun akan menampakkan dirinya dalam sesuatu itu. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa, Allah SWT tidaklah selalu bersifat hidup, tetapi bukan pula berarti Dia tidak hidup baru kemudian hidup. Kelompok kelima ini ialah para pengikut Syaitan Al-Tak, di mana mereka beranggapan bahwa Allah hanya mengetahui dirinya semata. Allah akan mengetahui sesuatu kalau Dia telah menentukan dan menghendaki sesuatu itu, karena sebelum Allah menentukan dan menghendaki sesuatu itu mustahil Dia mengetahuinya. Dalam hal ini bukanlah berarti Dia tidak bersifat tahu, tetapi karena sesuatu itu mustahil adanya diketahui sebelum Dia menetapkannya dengan kekuasaannya, dan yang dimaksud kekuasaan oleh mereka adalah kehendak iradat Allah. Kelompok keenam ini, Misyamiyah, ialah para pengikut Hisyam bin Al-Hakam Al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa mustahil Allah selalu bersifat tahu atas sesuatu dengan sendirinya, tetapi Allah akan mengetahui sesuatu kalau sebelumnya Dia tidak mengetahui sesuatu itu, di mana Dia akan mengetahui sesuatu itu melalui pengetahuan ilmu yang datang kepadanya. Karena tahu itu merupakan sifat bagi dirinya, maka tentu saja sifatnya tersebut bukanlah dirinya ataupun bagian dirinya, dan dapatlah dikatakan, sifat tahu itu sebenarnya temporer ataupun tidak kekal, karena ia hanya sifat dan tidaklah yang disebut sifat itu dapat disifati. Hisyam ibnu Al-Hakam berkata, seandainya Allah selalu bersifat tahu, niscaya sesuatu yang diketahuinya itu selalu ada, karena mustahil Dia bersifat tahu tanpa adanya sesuatu yang diketahui tersebut. Dan katanya lagi, seandainya Allah bersifat tahu atas sesuatu yang akan diperbuat hambanya, niscaya pula tidak layak terjadi adanya percobaan ataupun malapetaka atas hambanya tersebut. Di samping itu Hisyam pun menganggap semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sifat kuasa, hidup, mendengar, melihat ataupun berkehendak, itu hanya merupakan sifat bagi dirinya, dan bukanlah sifat-sifat itu merupakan Allah ataupun yang selainnya. Adapun tentang sifat kuasa dan hidup, sebagian orang menceritakan bahwa Hisyam menganggap Allah selalu bersifat hidup dan kuasa, tetapi sebagian lainnya menceritakan bahwa Dia mengingkari anggapan begitu. Kelompok ketujuh ini beranggapan bahwa tidaklah Allah hanya mengetahui dirinya semata, sebagaimana yang dikemukakan Syaitan Al-Tak, tetapi mereka pun menganggap Allah tidak akan mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu menjadi kehendaknya. Seandainya Dia berkehendak atas sesuatu, niscaya Dia mengetahuinya, dan seandainya Dia tidak menghendakinya, niscaya pula Dia tidak mengetahuinya. Adapun arti berkehendak, menurut anggapan mereka, Allah itu bergerak dengan kehendaknya. Karena itu Allah pun niscaya mengetahui sesuatu hanya seandainya Dia bergerak, sehingga mustahil Allah bersifat tahu atas sesuatu seandainya Dia tidak bersifat begitu, dan menurut anggapan mereka, Dia pun mustahil bersifat tahu atas sesuatu yang tidak akan terjadi. Kelompok kedelapan ini beranggapan bahwa, sebenarnya yang dimaksud Allah mengetahui itu Allah berbuat. Tetapi kalau mereka ditanya, apakah Allah selalu bersifat tahu atas sesuatu JTU dengan sendirinya? Maka dalam hal ini mereka pun berbeda anggapan.
Sebagian mereka beranggapan bahwa Allah tidaklah selalu mengetahui sesuatu dengan sendirinya sebelum Dia menciptakan pengetahuan padanya. Sekalipun Dia telah bersifat tahu, tetapi belumlah Dia berbuat dengan sifat tahu yang terdapat dalam dirinya tersebut. Sebagian lainnya beranggapan bahwa Allah selalu mengetahui sesuatu dengan sendirinya. Kemudian kalau ditanyakan kepada mereka, apakah Allah pun selalu berbuat? Maka mereka menjawab, ya. Dan, dengan begitu, tidaklah mereka menganggap sifat tahu bagi Allah itu harus didahului adanya perbuatan Dia. Adapun sebagian besar pengikut golongan Rafidah beranggapan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang sudah, yang sedang ataupun yang akan terjadi, kecuali perbuatan hambanya. Karena itu tidaklah Allah akan mengetahui perbuatan hambanya, kecuali ketika sedang terjadinya perbuatan hamba tersebut. Kelompok ke-9 ini beranggapan bahwa Allah SWT selalu bersifat tahu, hidup dan kuasa, dan mereka pun menolak adanya penyerupaan terhadap Allah, menolak anggapan temporalnya alam, menolak anggapan adanya kejisiman Allah, sebagaimana dikemukakan kelompok-kelompok lainnya yang menyerupakan Allah dengan selainnya. Allah boleh menampakkan diri. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan, apakah Allah boleh menampakkan dirinya kalau Dia menghendaki sesuatu. Tentang hal ini mereka terpecah dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama beranggapan bahwa Allah SWT tidak boleh menampakkan dirinya ketika Dia menghendaki sesuatu kecuali kalau Dia menghendaki sesuatu yang kemudian tidak menjadikannya, maka Dia boleh menampakkan dirinya. Begitupun kalau Dia memerintahkan syariat, kemudian Dia menghapuskannya, maka Dia pun menampakkan dirinya dalam syariat itu. Bahkan dengan sesuatu yang diketahui Allah, tetapi Dia tidak memperlihatkan sesuatu itu kepada hambanya, maka Dia pun tidak boleh menampakkan dirinya dalam sesuatu tersebut. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa Allah boleh menampakkan dirinya dalam sesuatu yang diketahuinya, baik yang akan terjadi ataupun yang tidak. Begitupun Allah boleh menampakkan dirinya dalam sesuatu, baik yang diperlihatkan kepada hambanya ataupun yang tidak. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa Allah tidak boleh menampakkan dirinya. Mereka pun menolak anggapan-anggapan seperti di atas, karena Allah itu maha tinggi dan maha suci dari anggapan begitu. Kedudukan Al-Quran. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang kedudukan Al-Quran, yang terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hisham ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu bukanlah khalik dan bukan pula makhluk. Konon Hisham ibnu Al-Hakam pun menyatakan Al-Quran memang bukan khalik, tetapi tidak boleh dikatakan Al-Quran itu bukan makhluk, karena Al-Quran sebagai kalamullah ialah sifat Tuhan, dan sebagai sifat Tuhan tidak boleh ia disifati. Zurkan di dalam kitabnya menceritakan pernyataan Hisham yang selain itu, jika Anda mendengar Al-Quran, ketahuilah, Al-Quran diciptakan Allah SWT dengan kalimat yang terpotong-potong dan Habin merupakan bentuk lahir Al-Quran, sementara hakikat Al-Quran itu sendiri sebenarnya perbuatan Allah sebagaimana halnya mengetahui ataupun bergerak sehingga dapat pula dikatakan Al-Quran itu sama dengan Dia, bukan yang selainnya. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk yang diciptakan Allah, yang dari tiada menjadi ada. Adapun anggapan ini sama dengan anggapan orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, dan mereka pun, yang mempunyai anggapan seperti ini, hanya para pengikut golongan Rafidah di masa-masa yang akhir.